Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syifa Syahrum dengan NIM 2403180. Di sini saya akan mempresentasikan KTI saya yang berjudul Kepatuhan Pelaksanaan Retensi Rekam Medis Inaktif berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Bayangkara. Adapun latar belakangnya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pengembangan rekam medis elektronik di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Pada pasal 1 disebutkan bahwa rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Retensi medis merupakan suatu proses kegiatan teknis dan sistematis yang dilakukan oleh petugas rekam medis untuk memilah, memisahkan, serta memindahkan dokumen rekam medis dari rak penyimpanan aktif menuju ruang penyimpanan inaktif. Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, penyimpanan rekam medis pasien harus disimpan paling singkat selama 5 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir. Berdasarkan hasil penelitian oleh Retno Dewi Prisusanti tahun 2024 tentang penyelenggaraan migrasi data rekam medis elektronik pada era digitalisasi dalam mendukung kesiapan retensi di RSUD Serengat Migrasi RME sudah sesuai SOP tetapi belum optimal, keterbatasan petugas dan belum tuntasnya alur retensi, pemindahan, penggabungan, dan pengelompokan dokumen, menyebabkan keterlambatan tata kelola yang dapat menghambat pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Fahmi Adrian Arif tahun 2025, pengambilan data awal ditemukan bahwa RS Wiyung Sejahtera secara konsisten melakukan retensi medis setiap 5 tahun sekali melalui pihak ketiga sesuai amanat Permenkes No 24 Tahun 2022. Manajemen penyimpanan yang terjadwal ini berhasil mengoptimalkan kapasitas ruang filing, sekaligus mencegah keterlambatan akses informasi medis yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Berdasarkan observasi penulis dari PKL 3 di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada tanggal 11 Mei sampai 25 Mei 2026, ditemukan bahwa pelaksanaan retensi rekam medis sepenuhnya berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala teknis seperti gangguan atau error pada SIM RS, ketidakstabilan jaringan internet, serta performa komputer yang lambat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis permasalahan ini dengan mendalam satu karya ilmiah yang berjudul Kepatuhan Pelaksanaan Retensi Rekam Medis Inaktif berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Bayangkara. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat kepatuhan pelaksanaan retensi rekam medis inaktif berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Bayangkara. Adapun tujuan umumnya itu untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan pelaksanaan retensi rekam medis inaktif berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Adapun tujuan khususnya yang pertama itu mengidentifikasi prosedur pelaksanaan retensi rekam medis inaktif di Rumah Sakit Bayangkara. Yang kedua, menilai kesesuaian pelaksanaan retensi rekam medis inaktif dengan peraturan, perundang-undangan, dan standar prosedur operasional atau SPO yang berlaku. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi kendala teknis seperti gangguan SIM RS, kestabilan jaringan, dan performa perangkat keras dan non-teknis yang menghambat kepatuhan pelaksanaan retensi rekam medis inaktif. Adapun manfaat penelitian yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen evaluasi yang sangat berharga bagi pihak manajemen Rumah Sakit Bayangkara dalam mengukur sejauh mana regulasi dan standar prosedur operasional atau SPO telah diterapkan di lapangan melalui gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan petugas serta identifikasi berbagai kendala teknis yang ada seperti gangguan pada sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM RS, ketidakstabilan jaringan internet, dan keterbatasan performa perangkat komputer pihak manajemen
dapat mengambil kebijakan strategis yang tepat dan berbasis data. Itu saja presentasi saya untuk kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.